Kalau Satu. Waalaikumsalam Selamat wabarakatuh. Oke anak-anak. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mulai kesempatan pagi hari ini akan kita mulai dengan berdoa. Mungkin kadang-kadang kemarin lupa, kita tidak memulainya dengan berdoa. Nah, maka mulai pertemuan kali ini Pak Fian ingin memulainya dengan berdoa dan dipimpin oleh salah satu anak. Ya, coba Pak Fian pengen Mas Kevin Abrar dipimpin berdoa. Ya, seperti kalau kamu memimpin berdoa ketika di kelas Kevin Abrar. Yuk, silakan. Aku lupa Pak, karena Pak. Lupa Pak. Rotan ya. Nah, silakan aja, mari teman-teman kita awali pagi hari dengan berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing, begitu Mas Kevin. Yuk, besok teman-teman yang lain siap ya. Yuk Mas Kevin Abrar. Gimana Pak? Aku lupa Pak. Teman-teman, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa begitu. Coba. Kepada gimana Pak? Aku Teman-teman bisa Pak. bisa di kelas saja bisa kok. Yuk teman-teman, Teman-teman, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Cukup. Mas Kevin Abrar, besok yang siap-siap ya, pasti akan mendapatkan giliran semuanya ya, kurang lebih caranya seperti itu, dan nanti di akhir pembelajaran juga sama. Oke. Nah, anak-anak, pada kesempatan pada pagi hari ini Pak Fian akan menyampaikan tentang daur hidup hewan atau metamorfosis. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pengembangbiakan hewan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang daur hidupnya. Nah, daur hidup hewan itu seperti apa? Itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Pak Fian share screen. Oh ya, anak-anak sambil menunggu share screen Pak Fian, tadi anak-anak sudah mengerjakan tugas yang ada di Word-nya tadi ya, ada 7 soal sudah dikerjakan. Sudah. Terus satu soal Pak. Sudah. Oke, terima kasih yang sudah mengerjakan. Oke, anak-anak sudah lihat ini gambarnya yang Pak Fian. Belum Pak. Udah. Oke, kita mulai ya. Nah, metamorfosis makhluk hidup. Apa itu metamorfosis? Nah, metamorfosis itu adalah perubahan bentuk yang sangat berbeda dari yang kecil dengan yang dewasa. Jadi kata kuncinya adalah perubahan bentuk yang sangat berbeda dari yang kecil dengan yang dewasa. Jadi perbedaan bentuk dari kecil sampai dia dewasa. Kata kuncinya perubahan bentuk. Nah, di pengertian yang lain, daur hidup juga diartikan ada seluruh tahapan kehidupan yang dilalui oleh seluruh makhluk hidup dari kecil hingga dewasa. Nah, dengan demikian, tidak semua hewan itu mengalami metamorfosis. Ya. Ada hewan yang bermetamorfosis, ada hewan yang tidak bermetamorfosis. Karena ada beberapa hewan yang tidak mengalami perubahan dari kecil hingga dewasa. Ya. Yang tidak mengalami perubahan bentuk ini berarti dia hanya mengalami pertumbuhan. Nah, seperti yang Pak Fian sampaikan kemarin, ketika kita belajar tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia. Nah, manusia itu kan dia hanya tumbuh dan berkembang, ya, tidak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda.
Bentar ya. Jangan masuk. Kita ke slide berikutnya. Nah, coba anak-anak perhatikan. Di sini Pak Fian punya dua gambar, yaitu ayam dan kupu-kupu. Kamu perhatikan. Awal mulanya dua hewan ini mereka sama. Ayam itu asalnya dari telur, kupu-kupu juga dari telur. Nah, kalau ayam, telur melintas menjadi anak ayam, kemudian anak ayam berubah menjadi ayam dewasa. Nah, kalau kupu-kupu, dia dari telur, berubah jadi ulat, kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Nah, Pak Fian mau tanya, tolong dijawab ya. Apakah dua hewan ini mengalami perubahan bentuk atau metamorfosis semuanya? Atau ada yang tidak? Ada yang tidak. Ada yang tidak. Yang tidak. Ada yang tidak. Ada yang iya. Mana yang bermetamorfosis? Nah, bisa ya, terlihat dari mananya anak-anak? Terlihat dari mananya? Dari telur. Kemudian telurnya itu menetas menjadi apa ini dia? Ulat. Ulat, kemudian bentuk dewasanya adalah kupu-kupu. Telur, ulat, kupu-kupu itu bentuk yang sama atau bentuk yang sangat berbeda? Sangat berbeda. Sangat berbeda. Kita lihat bandingkan dengan ayam. Nah, kalau ayam ini menurut dia bermetamorfosis atau tidak? Tidak. Karena ayam ini tidak mengalami perubahan bentuk. Ya, dia tidak mengalami perubahan bentuk. Dia hanya mengalami pertumbuhan atau perkembangan, ya, dari kecil. Paham bedanya? Paham. Kalau manusia itu berarti dia bermetamorfosis atau tidak? Tidak. Kalau misalnya bebek bermetamorfosis atau tidak? Tidak. Nah, jadi ini ayam itu tidak mengalami metamorfosis, dan kupu-kupu mengalami metamorfosis atau mengalami perubahan. Nah, metamorfosis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Apa bedanya? Apa bedanya metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Nah, bedanya di sini. Kalau sempurna itu melalui tahap yang namanya tahap kepompong atau kita sebut dengan fase pupa. Sedangkan tidak sempurna, dia tidak melalui tahap kepompong atau tidak melalui tahap pupa. Nanti akan kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini. Kita akan mulai dari yang metamorfosis sempurna. Nah, metamorfosis sempurna itu ditandai dengan adanya tahap kepompong atau pupa, ya, kepompong atau pupa. Nah, coba anak-anak perhatikan, ya. Ini yang kita contohkan adalah daur hidup dari kupu-kupu, ya. Kita mulai dari daur hidup yang pertama atau fase pertama, dia adalah telur. Telur kupu-kupu ini akan menetas menjadi larva. Jadi telur, kemudian larva. Larva ini bentuknya, kalau kupu-kupu itu larvanya namanya ulat. Setiap larva dari hewan yang bermetamorfosis nanti bisa beda-beda. Ada yang sama, tapi ada yang beda. Nah, bentuk larva dari kupu-kupu adalah ulat. Nah, ulat ini berubah lagi menjadi fase pupa. Nah, pupa ini yang kita sebut dengan kepompong. Ulat berubah menjadi kepompong. Nah, kemudian kepompong ini dia akan berubah menjadi
kupu-kupu muda dan akan berubah lagi menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, ada 4 fase pada metamorfosis sempurna. Yang pertama, fase telur. Yang kedua adalah fase larva. Yang ketiga adalah fase pupa. Yang keempat adalah fase imago. Imago. Apa itu imago? Imago itu adalah sebutan untuk hewan dewasa. Ya. Jadi istilah imago itu untuk menyebut hewan dewasa. Nah, kemudian contoh yang lain. Ya. Ini adalah metamorfosis atau daur hidup dari nyamuk. Ya. Nah, nyamuk itu sama seperti hewan yang lain. Awalnya dia dari telur, anak-anak. Telur, kemudian telur itu menetas menjadi larva. Nah, tadi Pak Fen di awal bilang bahwa bentuk larva dari setiap hewan yang bermetamorfosis itu berbeda-beda. Kalau nyamuk, larvanya berbentuk jentik-jentik. Nah, jentik-jentik ini dia bisa kamu temukan di air. Ya, air yang biasanya genangan air ya. Bisa kamu temukan di mana saja ini. Ya, atau biasanya kita bilang uget-uget gitu ya. Nah, jentik-jentik ini dia akan berubah lagi menjadi pupa ya, atau kepompong. Nah, bentuk jentik-jentik dan pupa dari nyamuk dia berkembang di dalam air. Namun ketika nanti pupa ini berubah menjadi nyamuk dewasa atau imago, dia akan hidup di darat. Ya. Paham, anak-anak? Paham. Kita ulangi. Metamorfosis sempurna tadi, fasenya ada berapa? 4. Pertama, telur. Kemudian yang kedua, larva. Yang ketiga, pupa. Keempat, hewan dewasa. Oke, silahkan matikan mikrofonnya lagi. Kita lanjutkan. Contoh metamorfosis sempurna. Ya, anak-anak. Nanti Pak Fen juga akan memberikan beberapa bentuk perubahannya. Ya. Nah, tapi kita belajar dulu contoh-contohnya. Nah, contoh-contoh dari hewan yang bermetamorfosis sempurna. Yang pertama adalah kupu-kupu, kemudian nyamuk, lalat, tawon, undur-undur, lalat gergaji, kalajengking terbang, ngengat, semut, lebah, kutu, kumbang. Ya. Ini contoh. Ngengat apa ya, Pak? Ngengat itu apa? Ngengat itu ini loh anak-anak. Dia hewan yang terbang biasanya kalau kamu belum mandi atau kadang-kadang dia mengerumuni seperti lalat-lalat kecil. Tapi dia terbang di sekitar tempat-tempat yang berbau busuk biasanya. Itu ngengat. Kayak di tempat sapi itu tuh, Pak. Nah, tapi lebih kecil dari lalat ya. Lebih kecil dari lalat ya dia ya. Kamu bisa browsing Mas Kevin Abrar. Kamu bisa browsing. Ketik aja ngengat di Google. Ya. Kamu pengen lihat bentuknya ya. Nah, kali ini Pak Fen nggak bisa menunjukkan ya. Nanti nggak terlalu lama. Untuk bentuknya kamu googling aja nanti bisa dilihat. Dan yang berikutnya adalah metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis tidak sempurna ini ditandai dengan tidak adanya fase pupa. Ya, tidak ada fase pupa. Nanti kita amati ya. Ini yang kita contohkan adalah belalang. Nah, belalang dia sama. Fase yang pertama adalah telur anak-anak. Ya, jadi belalang betina akan bertelur. Kemudian telur ini akan menetas. Dia menjadi nimfa.
Nah, nimfa ini adalah sebutan untuk hewan muda. Ya, hewan muda dari hewan tersebut. Nah, biasanya dia bentuknya hanya lebih kecil, ya. Tapi tetap ada perubahan bentuk ya. Nah, coba nanti kita lihat apakah ada perubahan bentuk dari nimfa yang pertama sampai imagonya. Yang coba kamu lihat ya, ini nimfa. Ini belalang kecil berarti atau belalang muda. Kemudian berkembang lagi, dia tumbuh menjadi masih nimfa lagi bentuknya, cuman bentuknya agak lebih besar. Kemudian berkembang lagi, tumbuh lagi, nimfa agak lebih besar lagi. Kemudian masih berkembang lagi menjadi nimfa agak besar lagi. Kemudian dari nimfa ini akan berubah menjadi imago. Nah, perhatikan bedanya nimfa sama imago ini apakah bentuknya sama atau ada perbedaan? Dicermati. Beda. Apa bedanya? Beda. Bedanya apa? Kalau dia tidak mengalami perubahan bentuk, berarti tidak bisa kita sebut metamorfosis, ya. Tapi dia mengalami perubahan bentuk. Apa yang berubah dari nimfa sampai imago? Apanya yang berubah? Perhatikan. Apanya coba? Besarnya. Nah, kalau dia besarnya nanti dia berkembang namanya. Dia hanya tumbuh. Hewan yang tumbuh tadi itu tidak bisa kita Telur sebut ke nimfa. metamorfosis, ya. Apa? Telur ke nimfa. Nah, iya, semua telur itu akan berubah menjadi nimfa, ya. Tapi pertanyaan Pak Vin bukan itunya. Nimfa dan hewan dewasanya itu bedanya apa? Ada yang nggak ada. Kalau nggak ada berarti dia tidak bermetamorfosis dong. Iya nggak? Ayo. Kalau nimfa belum punya Benar, siapa ini yang menjawab? saya besar udah punya. Siapa yang jawab ini? Abiu. Oke, benar Mas Abiu. Kalau nimfa itu belum punya sayap, ya. Sedangkan dia ini sudah punya sayap. Walaupun dia juga punya sutang ya, punya kaki dua yang besar ini sama. Sejak kecil itu dia udah punya. Tapi kalau sayap belum tentu punya, ya kan? Beda. Kemudian yang jelas mencolok itu perubahannya ya. Itu yang jelas. Kemudian yang lainnya lagi. Ini apa ini namanya kira-kira? Hewan apa ini anak-anak? Kecoa. Ya, kecoa. Kecoa itu tidak sempurna ya. Nah, telur menetas menjadi nimfa, tumbuh menjadi nimfa kedua, kemudian tumbuh menjadi dewasa. Nah, kalau kamu amati, kalau anak-anak mengamati, untuk yang metamorfosis tidak sempurna ini, fasenya ada apa saja? Yang pertama tadi fase apa? Kalau tidak sempurna, yang jelas terlihat dari pertama fase apa? Telur. 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 Kemudian habis telur fase apa? Nimfa. Kemudian fase yang ketiga apa? Imago. Atau hewan dewa. Nah, untuk nimfa ini memang dia bisa dikatakan nanti bertumbuhnya bisa nimfa 1, nimfa 2, nimfa 3, tapi masih dalam kategori nimfa. Nimfa itu sebutan untuk hewan yang masih muda. Udah. Sedangkan imago untuk hewan yang sudah dewasa. Paham? Paham. Nah, jadi bedanya itu ya. Kalau sempurna, telur, larva, pupa, imago. Kalau tidak sempurna, dia telur, nimfa, kemudian imago. Hanya 4 fase dan 3 fase. Bedanya itu. Nah, ini contoh yang lain lagi, capung ya. Capung itu juga dia tidak sempurna. Contoh-contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ya, contohnya adalah belalang, kecoa, capung, tonggeret, serangga, jangkrik, rayap, kutu daun, kepik, anggang-anggang, walang. Kemudian kalau kata anak-anak, kata ini termasuk hewan yang berkembang biak,
bermetamorfosis sempurna atau tidak sempurna ya? Metamorfosis sempurna. Sempurna. Nah, kata ini termasuk jenis hewan yang istimewa. Dia termasuk kategori metamorfosis sempurna, tapi dia tidak mengalami fase pupa. Kenapa dikatakan sempurna? Karena dari fase yang pertama, fase telur dan larva atau kecebongnya sampai bentuk dewasanya, dia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Bahkan tempat hidupnya pun berbeda. Ya kan? Untuk hewan-hewan yang bermetamorfosis sempurna itu beberapa itu ada yang tempat hidup larva dan dewasanya itu berbeda anak-anak. Ya. Nah, kita lihat kata. Kata itu dari telur. Telur berubah menjadi kecebong atau berudu, ya kan? Kemudian berudu berkembang menjadi berudu berkaki, ya kan? Ada kakinya dia. Awalnya nggak punya kaki. Kemudian berudu berkaki, ya kan? Kemudian berudu berkaki, ekornya itu akan memendek, ya, menjadi katak berekor. Nah, ekornya itu ketika dewasa lama-lama akan hilang menjadi katak dewasa, ya kan? Silahkan kamu amati ini, ya kan? Telur, berudu berkaki, kemudian katak berekor, kemudian katak dewasa. Kan dari berudu atau kecebong sampai bentuk katak dewasa ini kan sangat-sangat berbeda. Kecebong sampai berudu, dia hidupnya ada di air dan bernafas dengan apa? Hewan yang hidup di air itu bernafas dengan apa, anak-anak? Insang. Sedangkan katak dewasa, dia bernafas menggunakan paru-paru dan kulitnya. Ya kan? Karena dia hidup di darat. Ya. Dia itu di air hanya untuk berenang dan mencari makan biasanya. Nah, ini antara berudu dengan katak sangatlah jauh berbeda. Baik dari cara bergeraknya, pernafasannya, makanannya, juga bentuk tubuhnya sangat-sangat berbeda. Katak metamorfosis sempurna atau tidak? Tadi sudah terjawab. Katak merupakan metamorfosis sempurna. Walaupun dia tidak mengalami fase kepompong, namun katak mengalami transformasi yang utuh. Itu. Kesimpulannya, ya, tiap makhluk hidup itu mengalami daur hidup. Ada hewan yang mengalami metamorfosis dan ada hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Ada dua metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna harus melalui tahap kepompong atau pupa, sedangkan metamorfosis tidak sempurna, dia tidak melalui tahap pupa atau kepompong. Kemudian katak adalah satu-satunya hewan yang bukan serangga yang mengalami metamorfosis. Nah, serta yang mengalami metamorfosis itu kebanyakan dari jenis serangga, anak-anak. Ya, dia jenisnya serangga. Nah, Pak Fian akan menunjukkan anak-anak tadi, ini sudah kamu baca ya, sudah kamu baca di ringkasan materi tadi. Ini Pak Fian mau menunjukkan ini. Terlihat ini punya anak-anak dengan jelas? Sudah. Sudah. Perbesar ya. Sudah. Kemudian perbesar. Metamorfosis sempurna itu fasenya ini. Telur, larva, pupa, dan imago. Nah, kita mulai urutan metamorfosis dari kupu-kupu dan nanti hewan-hewan berikutnya. Kupu-kupu dia dari telur. Telur akan berubah menjadi larva. Larva dari kupu-kupu itu adalah ulat. Ya, kemudian berubah jadi pupa. Pupanya namanya kepompong dan berubah menjadi hewan dewasa atau imago. Lalat. Lalat dia dari telur. Larvanya namanya belatung. Jadi belatung itu adalah wujud larva dari lalat ya. Jadi kalau kamu lihat belatung, nah, itu adalah telur yang menetas dari lalat.
Kemudian larvanya berubah jadi kepompong, kemudian akan berubah menjadi lalat dewasa. Nah, nyamuk tadi sudah ya, telurnya berubah menjadi larva, larvanya itu jentik-jentik, tempayan, kemudian tempayan itu berubah menjadi pupa, pupa berubah menjadi nyamuk dewasa. Untuk semut, lubang, dan lebah itu mereka tidak memiliki nama dari larvanya. Tetap mereka itu disebut telur, larva, pupa, dan semut atau hewan dewasa. Perhatikan ya ini. Nah, sekarang kita lihat yang tidak sempurna. Capung, telur, nimfa, capung dewasa. Ya, laba-laba, telur, nimfa, laba-laba dewasa. Kecoa itu punya nama lain lipas ya, lipas. Ingat-ingat kalau kamu mendengar kata lipas berarti itu adalah nama lain dari kecoa. Telur, nimfa, kemudian kecoa dewasa. Belalang juga sama, telur, nimfa, belalang dewasa. Jangkrik, telur, nimfa, jangkrik dewasa. Nah ini yang katak tadi. Telur, berudu, berudu berkaki, katak dan katak dewasa. Kategorinya dia metamorfosis hewan non serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Ada atau enggak? Tidak. Tidak. Kalau tidak, Tidak. silahkan anak-anak siapkan materinya yang materinya. Jawaban dari soal yang Pak Fian berikan tadi, jumlah soalnya ada 7 ya. Silahkan disiapkan itu. Ya, akan kita bahas. Keluarkan bukunya, catatannya. Oke. Nah, ini. Yuk, kita bahas satu persatu ya. Ini materi yang cukup mudah dan Pak Fian harap anak-anak nanti tidak mengalami kesulitan untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Nah, yang pertama, perhatikan gambar berikut. Hewan yang memiliki daur hidup seperti hewan pada gambar. Nah, hewan apakah ini anak-anak? Kamu harus tahu dulu hewan apa ini? Belalang. Kita tuliskan di sini. Kalau kamu mengerjakan besok kamu belalang. Nah, belalang itu dia metamorfosis sempurna atau tidak sempurna tadi? Tidak sempurna. Tidak sempurna. Sempurna. Maka kita coba kata pertanyaannya hewan yang memiliki daur hidup seperti. Nah, kalau seperti itu berarti dia sama. Sama-sama apa? Sama-sama tidak sempurna. Ya kan? Kita harus mencari hewan yang memiliki daur hidup tidak sempurna. Nah, kita analisa, kupu-kupu itu sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Nah, nyamuk Sempurna. berarti dia salah karena tidak. Lebah Sempurna. kecoa kecoa tidak sempurna. Nah, jawabannya mana yang sama-sama tidak sempurna? Kecoa. Tadi kan tidak. Maka jawabannya D. Oke. Itu ya. Sudah toh? Kita lanjut soal yang kedua. Perhatikan daur hidup hewan berikut. Telur, larva, pupa, imago. Ini berapa fase?
Pak. Berarti kalau 4 fase itu sempurna atau tidak? Sempurna. 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 Hewan yang tahapan daur hidup seperti. Nah, ini harus kita garis bawah supaya kita tahu kata kuncinya seperti. Berarti sama sempurna. Sempurna. Yang kita cari yang sempurna. Belalang sempurna atau tidak? Tidak. Tidak. Kita garis bawah. Kata iya. Ya. Ada satu hewan yang tidak sempurna. Berarti dia salah. Nah, kita harus mencari hewan yang semuanya sempurna. Kecoa? Kecoa sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Tidak sempurna. Berarti kita garis bawah. Capung? Tidak sempurna. Nah, Sempurna. kita silang lagi. Dia tidak sempurna. Lebah? Sempurna. Sempurna. Laut. Nah, C jawabannya. apakah sama Jawaban. anak-anak? Benar. Nah, maka dia Sama. jawabannya ini. Kalau laba-laba tidak. Laba-laba itu sempurna atau tidak? Sempurna. Tidak sempurna. Laba-laba itu tidak sempurna. Sempurna. Kemudian kalau jangkrik, Tidak sempurna. Tidak sempurna. dua-duanya salah. Kita silang, tidak sempurna semua. Tapi kita yakin jawaban kita adalah C karena dia kita lanjut nomor 3. Perhatikan bagan berikut. Hewan yang mengalami daur hidup seperti Tidak sempurna. ada berapa fase ini anak-anak? 3. 3. Sempurna atau tidak sempurna tadi? Tidak sempurna. Tidak sempurna. Tidak sempurna. Nah, benar. Ya tidak sempurna. Maka kita harus mencari daur hidup yang sempurna. Nah, seperti apa? Nah, tidak sempurna. Nah, nyamuk sempurna apa tidak? Sempurna. Belalang. Tidak sempurna. Nah, ini salah ya. Kata Sempurna. nah, lalat Sempurna. maka salah lagi. Jawabannya apa ini? B. Belalang. Ini. Kita lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4. Ada berapa fase dia? 4. 4. Sempurna. Metamorfosis sempurna. Yang sama apa tidak sama dia? Seperti bagan. Sama. Yang sempurna. Oke, capung sempurna apa tidak? Tidak. Capung itu tidak sempurna. Maka dia salah. Jangkrik Tidak. tidak sempurna. Maka dia salah lagi. Nyamuk Sempurna. sempurna. Ya, yang benar ya berarti ya. Laba-laba Tidak sempurna. sempurna. Oke. Ya kan? Kita udah ketemu nih namanya C. Udah apa sulit anak-anak? Udah. Ya? Nomor 5. Salah satu tahapan daur hidup lebah yang sangat menguntungkan. Pertanyaannya adalah daur hidup lebah yang menguntungkan bagi petani. Oke, kita harus tahu dulu. Lebah itu dia fase-fasenya apa saja.
Dia kan dari telur. Oh ya, lebah itu sempurna apa tidak? Sempurna dulu. Sempurna. Sempurna. Nah, Sempurna. berarti dia oleh fase telur, kemudian larva, kemudian kira-kira lebah itu yang menguntungkan bagi petani itu yang bagian mana? Telurnya, larvanya, pupanya, atau imagonya? Imagonya. Nah, imago. Kalau bagi petani dia menguntungkan bagaimana, anak-anak? Yang menguntungkan Bisa menghasilkan apa itu penyerbukan. Nah, Penyerbukan. jadi benar anak-anak, larva itu imago itu dia Membantu penyerbukan. Ya, membantu penyerbukan. Nah, ya. Nah, ya. Ya, hewan asalnya yang menguntungkan bagi petani karena lebah itu membantu penyerbukan. Jadi yang membantu penyerbukan itu kan ada lebah, ada kupu-kupu. Ya kan? Nah, sekarang kita lanjutkan yang nomor 6. Nomor 6 ya anak-anak? Ya. Nah, oke, sebentar. Kita lanjutkan yang 6. Yang nomor 6. Oke, sebentar. Oke, Pak. Nah, yang nomor 6. Nah, yang nomor 6, pertanyaannya adalah gaur hidup kupu-kupu yang merugikan petani ada. Merugikan. Ulat. Benar ya, benar. Ulat. Benar. Benar, anak-anak. Ulat. Nah, gaur yang merugikan bagi petani. Kita garis bawah kata apa? Merugikan bagi petani. Dia kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu sempurna apa tidak? Sempurna. Fasenya apa saja? Telur. Dan apa? Larva. Larvanya apa tadi bentuknya? Ulat. Kemudian pupa. Apa? Imago. Nah, yang merugikan bagian apanya ini? Fase apa? Larva. Larva. Ulat. Jawabannya ini ya. Nah, Benar. kalau yang menguntungkan bagi petani apa, anak-anak? Fase apa? Imago. Nah, ini kalau kupu-kupunya umum ya. Kalau pertanyaannya begini. Gaur hidup kupu-kupu sutra yang menguntungkan bagi manusia adalah fase apa, anak? Kupu-kupu sutra. Larva. Kupu-kupu sutra. Kupu-kupu sutra itu kan akan menghasilkan ulat sutra, ya kan? Ulat sutra dia akan berubah menjadi kepompong. Kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, dari itu yang kita gunakan sebagai bahan kain sutra itu pada bagian apa? Fase apa, anak-anak? Telur, larva, pupa, atau imagonya? Pompong. Iya, fase kepompong. Ya, kepompong itu yang nantinya akan kita gunakan sebagai bahan baku kain sutra. Ya, kalau pertanyaannya untuk kupu-kupu sutra, paham ya? Kupu-kupu sutra lo ya. Ini kan kupu-kupu umum, nggak kata sutranya.
Ya, nomor 7 yang terakhir anak-anak. Nyamuk adalah, ya ini nyamuk ya. Nyamuk, hewan yang merugikan. Ya kan, merugikan. Bagi siapa? Manusia. Ketika pada fase nyamuk ini Dewasa. dia Dewasa. sempurna apa tidak? Sempurna. Ya, dari apa? Telur. Kemudian apa? Larva. Larva. Larvanya tadi namanya apa, Nana? Tempayak. Jentik. Nama lain lagi dari jentik-jentik apa? Tempayak. Ya, jentik dan tempayak itu. Nah, pupa berubah menjadi pupa, pupa berubah menjadi imago. Nah, yang merugikan bagi kamu pada fase apa ini? Dewasa. Kenapa kamu dirugikan? Kamu merasa dirugikan pada kenapanya? Kok kamu dirugikan itu kenapa? Ngapain kamu? Nyokot. Gigit. Ya, menggigit dan Gigit. kalimatnya sebetulnya bukan menggigit ya, tapi dia itu menusuk, menghisap apa? Darah. Jadi nyamuk itu menghisap darah. Artinya apa? Ketika anak-anak ditempelin, silahkan ketika kamu tabrak, dia akan ada apanya? Darahnya. Manusia. Selain itu, jika nanti ketika di situ disebutkan jenis nyamuknya, jenis nyamuk Aedes aegypti. Ada yang tahu nyamuk Aedes aegypti ini nyamuk yang bagaimana? Hitam putih. Yang menyebarkan demam berdarah. Menyebarkan penyakit demam berdarah, ya kan? Nah, itu juga termasuk merugikan bagi manusia. Dia tidak hanya menghisap darah, tapi dia juga menyebarkan penyakit demam berdarah. Dan itu sangat berbahaya bagi manusia karena demam berdarah itu bisa menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan benar. Oke ya, jadi memang yang merugikan itu pada fase dewasanya. Betul. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak. Nah, anak-anak seperti Mas tadi kebingungan dengan apa? Pak, saya belum tahu ngengat, Pak. Pak, saya belum tahu apa? Capung, Pak. Pak, saya belum tahu kumbang. Saya belum tahu kecoa, Pak. Kamu cukup googling aja menggunakan handphonemu atau menggunakan laptop dengan gadgetmu, ketik di Google, kemudian klik gambar. Semua hewan dengan kata kunci itu pasti akan muncul. Paham anak-anak? Atau kalau kamu pengen tahu daur hidupnya, silahkan ketik daur hidup atau metamorfosis laba-laba, metamorfosis capung, metamorfosis lipan, metamorfosis kumbang. Ya, nanti akan muncul itu. Ya, itu salah satu cara untuk belajar menggunakan Google. Atau kalau kamu pengen lihat videonya, silahkan kamu cari di YouTube. Ya kan? Kalau kamu pengen lihat secara langsung proses metamorfosis, itu ada channel yang memang dia merekam dari fase telur, larva, kepompong sampai dewasanya. Di situ ada. Oke. Jadi itu anak-anak yang bisa Pak Fian sampaikan hari ini. Nanti jam 10 Fian akan membagikan soal ya, soal jam 10 tepatnya. Nanti itu bisa anak-anak lihat di classroom masing-masing. Sampai siang hari ini masih ada 32 peserta yang mengikuti kegiatan ini, ya, luar biasa. Karena tadi pada awal kegiatan kita awali dengan berdoa, maka di akhir kesempatan juga akan kita akhiri dengan berdoa ya. Nah, tadi Mas Kevin Abrar, maka masih sama. Mas Kevin Abrar masih ada? Halo Kevin Abrar?
Wah, hilang. Udah nggak ada ini Mas Kevin Abrar. Pak Fian pengen minta tolong Mas Abiyu. Dipimpin berdoa Mas Abiyu. Halo Abiyu. Halo Abiyu. Halo Mbak Mas Abiyu. Oh, Mas Abiyu hilang juga. Mbak, ini aja. Keisha Angel yuk. Dipimpin berdoa Mbak Keisha Angel. Baik, Pak Guru dan teman-teman semua, marilah pembelajaran pada siang hari ini kita tutup dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Cukup, Oke, selamat siang beraktivitas. Dadah. Oke, terima kasih Mbak Keisha Angel. Selamat siang anak-anak. Selamat beraktivitas dan selamat mengerjakan tugas ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, ikuti pembelajaran pada hari ini. Dadah. Ya. Sampai ketemu lagi dengan Bu Mawar dan besok hari Kamis dengan Pak Fian ya. Halo.